untuk dari segi kontainernya ya. Pertama kontainer sama segi pelayarannya. Misalkan tujuan ke Amerika nih favorit nih, Bang. Nah, itu jalurnya itu siapa berani bayar mahal itu dia duluan yang dapat space-nya gitu. Itu gimana, Bang? Itu sebenarnya sih emang faktor unsur dari forwarder. Dia pemain lama apa enggak? Dia punya jatuhnya jagoan di orang bea cukai apa enggak? Seperti itu. Untuk kita biar dapat jatuhnya bahasanya slip on ya, Pak ya. Slip on. Itu, untuk kita pencharteran DO-nya tersebut, kita bisa dapat yang tadi Ane bilang, makanya di saat DO itu masuk, kita request untuk pencharteran dari kontainernya tersebut, kita dapatnya nggak mungkin hari itu dapat, seperti halnya ekspektasi orang-orang yang lain pada bilang. Kita bilang sama forwarder, makanya kan di jauh hari kita harus bilang tanggal segini udah mulai staffing. Nah itu yang dimaksud, jarak itu si forwarder sudah melakukan DO, pemesanan dari pihak pelayaran untuk tanggal segini, biar supaya estimasi sebelum tanggal situ bisa dapat. Terkadang pun bisa molor. Seperti itu Makanya sih. makanya tadi Bang Riko bilang pemilihan forwarder itu penting di awal ya. Iya. Jangan sampai salah langkah ternyata dia ngesup lagi gitu ya, Bang, istilahnya ngesup. Iya. Padahal kita harusnya bisa ke yang lebih ini gitu ya. Ya itu menjadi perhatian buat teman-teman semua ya. Dan Iya. ini ada pertanyaan, Bang. Kalau misalkan terjadi kuantitinya kurang atau ada kuantitinya kurang gitu, Bang, itu harus diperbaiki. Waktu prosedurnya itu harus ngulang di mana, Bang? Kalau misalkan waktu dicek sama bea cukai itu ternyata yang tertulis di packing list sama yang terdata di situ mungkin secara kuantiti itu tidak sesuai, itu efeknya apa tuh, Bang? Kalau kayak gitu, Bang? Nggak bisa dilanjutin, ketahan. Itu yang Hmm, disebut PAB dan PIB. Nggak sesuai. nggak sesuai. Nggak sesuai. Jadi penting ya itu, Bang ya, Iya. sebelum. Nah, itu cara memperbaikinya gimana, Bang? Harus bagaimana itu yang dilakukan? Itu berarti sudah masuk ke pelabuhan, itu masuknya ke jalur merah. Itu jalur merah, kita harus memperbaiki invoice dan press list-nya itu kembali. Diulang lagi gitu ya? Iya, dan itu terkadang kalau dapat bea cukai atau enggak yang sedikit saklek jatuhnya, atau enggak orang karantinnya, itu dikeluarin. Siapa yang ngeluarin? Kita harus ngebayar buruh. Bayar buruh pelabuhan lagi. Itu dia ngecekin lagi orang karantin sama custom. Kalau dari press list sama invoice berbeda, itu udah jatuhnya PIB dan PAB-nya. Itu udah berbeda, itu nggak bisa. Nah, salah satu faktornya itu bakalan di stop, itu nggak bakalan dilanjutin. Itu nggak bakalan adanya terjadinya namanya CBL. Baik, tuh teman-teman ya, tolong diperhatikan tuh. Makanya dari awal harus hati-hati. Oke, Bang, ini kita boleh buka pertanyaan nggak nih, Bang? Kira-kira, Bang? Iya, siap. Oke, siap. Wah, terima kasih nih, Bang, udah mau jadi narasumber kita sharing-sharing di sini. Sama Bang, Ani juga masih belajar Yes, dah. kita sama-sama belajar lah ya. Iya. Saling belajar ya. Amin. Oke, kita saling sharing ya. Oke, baik Bang, ini ada penanya. Oke, teman-teman yang mau tanya silakan, di situ ada fasilitas raise hand ya, angkat tangan ya. Jadi ini ada pertanyaan pertama dari Bang Abib nih, silakan. Dibuka videonya Bang, Bang Abib. Silakan. Mungkin Mas Pupung bisa bantu nih, penanyanya ini kayak sepertinya nggak respon ini. Bang Pupung. Ya, halo. Ada Om Luki nih mau nanya. Oh, Om Luki. Oke, Om Luki, silakan Om Luki. Om Luki dulu aja kali ya. Iya, Mas betul. Habib belum ada suaranya. Silakan Om Luki. Ya, halo, jelas. Halo Bang. Halo Bang Riko, malam. Halo Bang. Iya, maaf ya, manggil Bang aja ya, biar lebih enak. Soalnya, iya. Saya mau nanya nih, yang pertama,
kalau barang itu rusak pada saat proses kapal ya, pada saat di kapal, Iya, itu apa yang harus kita lakukan? Terutama kalau ternyata yang kita kasih itu CIF gitu ya, bukan FOB, CIF atau CNF. Jadi ini juga biar jadi catatan buat rekan-rekan iya, resiko kalau kita memberikan CIF atau CNF bahkan gitu ya. iya, Itu yang pertama. Yang kedua, eh, khusus untuk pengiriman buah-buahan nih Bang. Kalau buah-buahan itu kan kita harus ngepas-ngepasin ya, kapan iya, kita jadwal kapal itu kapan berangkat, lalu panennya itu harus misalkan 14 hari sebelum masa panen normalnya gitu ya. Nah, eee, kita bisa tahu jadwal kapal itu eee, di mana gitu ya? Secara online kah bisa gitu atau misalkan info iya. dari forwarder seperti apa. Nah, yang ketiga, eee, khusus buat buah-buahan juga nih, Bang, yang sertifikat GAP, Good Agriculture dan Practice itu apakah masih berlaku di eee eee, apa, Kementerian Pertanian kita? Saya nggak tahu nih yang mungkin Bang Riko pernah lah meng-handle komoditas buah-buahan atau sayuran gitu ya, sertifikat GAP apakah masih dibutuhkan atau enggak? Mungkin itu dulu, Bang, 3. Oh, untuk aneh jawab ya Bang Luki ya. Oh nih gini, kalau untuk persoalan CIF atau nggak CNF, itu kan emang asuransi ya, insuran ya. Apabila barang itu rusak di waktu kapal yang tadi Ane bilang, pihak kapal hanya mengetahui, tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu pihak asuransi. Seperti apa pertanggung jawabnya pihak asuransi? Itu kan padahal untuk CIF atau nge-CNF itu kan kita insurannya nggak nyampe 1%, di bawah 1% untuk pembayarannya. Itu nggak mahal kok. Masih cukup terjangkau, nggak mahal untuk pemotongannya. Dia di bawah 1%. Dan pertanggung jawabnya gimana? Ya jatuhnya kita hanya untuk penyediaan barang lagi dari buah atau enggak komoditi tersebut dengan sistem pengiriman ditanggung oleh dari pihak insuran itu. Seperti itu. Entah ya tinggal negosiasi antara si buyer ke insurance karena itu udah masuknya ke si pihak buyer. Tinggal buyer untuk koordinasi ke kita, apakah masih ada stok tersedia barang tersebut di kita ataupun udah nggak ada. Kalaupun ada, itu kita kirim lagi dengan biaya yang ditanggung buyer dan biaya yang ke buyer itu ditanggung oleh ke pihak dari insuran tersebut. Untuk pihak perusahaan pelayaran itu nggak tanggung jawab, hanya mengetahui. Seperti itu sih Bang, untuk prosedurnya gitu. Nah, untuk apalagi kalau kita FOB, ya sudah kelar. Tapi kalau halnya terjadinya kerusakan di tengah jalan di saat transit, apabila kita CIF sama seperti itu. Itu udah tinggal si pihak insuran tektok ke si buyer untuk prosedur penanganannya dan tinggal buyer tektokan ke kita untuk penyediaan barang dan pengirimannya semuanya ditanggung kembali. Seperti itu. Itu yang menanggung itu pihak insurance. Karena kita memakai insuran CF itu. Seperti itu sih Bang. Kalau untuk kayak halnya kita pengiriman buah sertifikasi itu untuk update sekarang karena banyak perubahan updatean untuk sertifikat ya. Untuk beberapa komoditi, salah satunya kopi aja sekarang kan udah dibatasin memakai kuota yang tadinya tahun kemarin terbilang cukup bebas, sekarang dibatasi kuota untuk pengiriman kopi. Makanya tadinya Ane kan juga bermain di bidang kopi, karena sudah dibatasi, Ane ngegeser lah buat kasih kesempatan yang lain. Jadi Ane nggak main di kopi, jadi sekarang mainnya belang lah kemana aja. Jadi mana siklus kebutuhan negara yang Ane udah tebak, untuk musim dingin negara ini butuh ini, musim panas negara ini butuh ini, dan di saat musim dingin negara ini butuh sesuatu yang ini, yang musim panas seperti ini. Jadi Ane udah ada pemikiran kesananya sih. Jadi Ane nggak mengikuti jalur yang formalnya kawan-kawan mengikuti seperti itu. Dan untuk Canggih itu. sistem buat river sebenarnya kita lihat nih pakai kontainer apa, Maersk ataupun punyanya Zim, Two Factory, itu kita lihat
kita bisa download ataupun lewat di Google. Itu kan sistem refer itu dia online antara si refer dan pihak perusahaan Mersland itu. Dari segi temperatur itu ada pihak yang mengawasi. Kayak halnya buah temperatur contoh lah 3 derajat atau enggak 5 derajat. Itu terupdate apabila si river ini kan kita nggak tahu di atas kapal kerja apa enggak. Soalnya dia kan kulkas. Tiba-tiba mati, itu batasan river, peti kemas river, itu hanya 8 jam. Di atas 8 jam, kualitas penyejukan sudah berkurang, amat berkurang. Sedangkan si buah, daging, ataupun sayuran tersebut harus konstan dengan suhu yang seperti itu, taruhlah 5 derajat. Apabila di atas 8 jam, entah di pelabuhan ataupun di kapal, kita harus konsisten menekan si forwarder ataupun di atas kapal. Itu harus konsisten 5 derajat, 5 derajat. Jadi itu kita sama buyer pun udah tahu berapa derajatkah yang harus diberikan ke si buah tersebut. Meskipun buahnya kita tahu semua buah sama, tapi derajatnya berbeda. Dengan sistem pengiriman buah, buat saya alangkah baiknya kita berikan hidrogen sebelum dimasukkan ke river. Gimana cara untuk memakai hidrogen? Mungkin buat kalau saya jelaskan terlalu ribet, bisa udah beberapa negara melakukan sistem pendinginan dengan cara hidrogen. Emang keluar kita biaya lagi, nggak seberapa, tapi kualitas barang kita terjamin kepercayaan kita kepada pihak si buyer. Kenapa kamu memakai hidrogen? Menjaga kualitas dari segi rasa dan segi buahnya tersebut. Ini kalau bermain buah, lebih baik kita memakai hidrogen. Salah satunya Malaysia sudah melakukan seperti itu. Kayak halnya buah semangka. Saya bisa tahu karena di situ kami pihak kapal mengetahui, tapi tidak mempertanggungjawab gitu. Untuk kayak kita ingin mengetahui posisi kapal, salah satunya kayak cuaca, kita bisa download aplikasi Windy, itu cuaca. Kalau kapal, kita bisa download Fineship. Itu Fineship, kita bisa download, nama aplikasinya Fineship. Itu tinggal kita ketik aja, kontainer kita dibawa sama perusahaan apa nih, misalnya CMA, nama kapalnya apa nih, misalnya kayak nama kapalnya Jakarta, udah kita tinggal klik di Fineship kapal Jakarta, ntar transitnya kita ketahuan, sama schedule-nya dia transitnya ke negara mana aja ketahuan, dan sampai ke negara itu berapa hari pun ketahuan. Seperti itu sih, sampai jamnya pun pasti akan ketahuan, ataupun delay. Terkadang kapal juga delay di negara transit, atau enggak terkadang di negara suatu tujuan dia delay, entah anchor, nunggu pelabuhan kosong karena banyak antrian, seperti itu. Delay karena cuaca, kapal menghindari karena badai, banyak faktor lah. Jadi untuk kita mengetahui, nama aplikasinya itu namanya Fineship. Kalau untuk weather, cuaca Windy. Itu bisa offline, bisa online. Tapi kalau namanya Fineship itu harus online. Itu kita bisa ngecek dari awal Tanjung Priok atau enggak Semarang dan Surabaya sampai ke negara tujuan. Sedikit banyak segitu ya. sih. Ini Pak Yudi saya langsung download nih Pak. Itu sih. Track your vessel. Kalau untuk mengetahui kita harga kontainer, kayak kawan-kawan kemarin banyak menanyakan, Bang, harga kontainer sekarang masih tinggi ya? Oh enggak, udah tinggi 3 minggu yang lalu, penurunannya sangat signifikan, drastis, kurang lebih $3.000. Udah 3 minggu yang lalu, harga peti kemas sekarang sudah turun, jadi nggak perlu khawatir harga peti kemas naik. Sebenarnya yang dikhawatirkan kawan-kawan, harga peti kemas naik, dibilang berat si buyer, enggak. Aslinya buyer dia nggak berat untuk masalah nominal biaya pengiriman. Itu yang bikin berat biasanya trader luar. Biaya pengiriman dari negara kamu mahal, harga kontainernya mahal karena jauh. Sebenarnya yang bikin khawatir biaya mahal itu bukan si buyer, tapi si tradernya tersebut. Karena dia melempar lagi harga yang berbeda. Kalau buyer yang asli itu nggak pernah namanya mengeluhkan sama biaya pengiriman.
Apalagi ketemu kita bayar orang Amerika ya, yang beberapa kali aneh atau enggak kawan berapa forwarder sini atau enggak eksportir sini. Malah paling senang kita dapat bayar orang Amerika karena dia enggak musingin soal biaya transport itu. Seperti itu sih, Bang. Jadi kayak halnya sama masukan lagi, misalnya kawan-kawan di sini di saat proses udah senang lah ya bahasanya ya, mendapatkan buyer, terus udah forwarder, udah barang udah naik kapal, kita nerima BL, dan disitulah di posisi yang amat penting, don't be happy. Jatuhnya kita harus ngecek lagi. Di saat BL itu pasti ada tertera namanya HS code. Itu kita bisa ngecek di INSW. Namanya INSW. Kita ngecek di situ, tulis aja HS kodenya. Si forwarder ini bener gak menaruh HS kodenya sesuai barang kita. Karena yang tahu kan barangnya kita. Takutnya kan rempah-rempah, barangnya kan berbagai macam. Itu salah satu HS code. Ini terjadi satu perusahaan eksportir udah lama, grup malah. Saya nggak bisa nyebutin namanya karena rekanan saya juga. Itu grup, dia ke portal. Bahasanya ke portal, barang aman dikirim dari negara kita, udah nyampe negara tujuannya, taruhlah Dubai ya. Taruh Dubai, nggak taunya dari pihak bea cukai sono ataupun kuarantin sono pas dicek HS kodenya kayak halnya kita impor jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dia kena jalur merah karena jalur merah, kuning, hijau ini random dan terbilang juga apabila pemesanan baru. Kena jalur merah, HS kodenya nggak sama dari beberapa HS kode dan salah satunya HS kodenya nggak sama, nggak sesuai dengan jatuhnya mungkin dari invoice atau nge-press list. Pas dia pengecekan kena portal, blank. Itu kalau sudah kena portal, pihak pengirim itu jatuhnya forwarder ataupun si undername ini yang kita pakai, itu kena penalti. Taruhlah contoh nilai transaksi 5 miliar. Itu kena penalti 2 miliar. Itu harus bayar. Kalau nggak bayar, itu barang nggak bisa ditarik, ataupun bahasa lainnya, kita bisa jual lagi ke pembeli yang lain. Nggak bisa, jatuhnya di sana dilelang, kalau nggak dilelang, dibakar, selesai. Serem juga. Jadi faktor minusnya di situ loh. Iya. Bagusnya sih memang ini ya Bang ya, kita minta ke mereka apa sih HS code-nya produk yang mereka butuhkan kan gitu ya Bang ya. Jadi di sini kita samakan. Seperti kalau nggak salah contoh yang kemarin yang sempat dijelaskan rekan kita juga, di sini contohnya aluminium, potongan aluminium itu di sini jatuhnya scrap, tapi di luar negeri itu adalah use karena dia mau pakai untuk assembling gitu ya. Nah itu aja udah beda gitu. Nah ini yang kayak gitu ya. Kadang di sini namanya apa, di sana namanya apa. Nah ini harus diantisipasi juga gitu ya Bang ya. Kalau masukan itu sebenarnya kita harus meminta orang buyer, Pak, tolong kamu ajukan ke bagian bea cukai sana atau enggak custom ataupun kuarantin sana untuk minta info permit. Standarisasi, ya, standarisasi di sana. Itu. Info permit. Kita harus memiliki. Itu biasanya kalau buyer bener itu pasti dikasih. Permit ya. Oke. Iya. Bang, tadi ada sedikit ini apa mau minta info kalau mengenai tanggung jawab kapal itu terkait tadi bila terjadi sesuatu misalkan di atas kapal tadi menyambung dari Bang Luki tadi, misalkan di atas kapal itu terjadi kondisi di mana kerusakan kontainer ya dan pihak kapal hanya mengetahui, apakah nanti ada berita acaranya dari pihak kapalnya gitu Bang untuk laporan ke insurannya Bang? Kalau untuk hal seperti itu, untuk berita acara dari pihak kapal itu nggak ada. Itu yang membuat berita acara itu dari pihak pelabuhan transit tersebut. Oke. Pihak kapal hanya menandatangani, mengetahui dan stempel, selesai.
Itu ntar dari pihak pelabuhan transit tersebut melaporkan ke pihak pembeli. Bahwasanya barang kamu rusak di negara saya lagi transit. Barang kamu sekarang ada di negara saya. Dikasih fotonya, dikasih buktinya. Apa yang mau kamu lakukan dengan barang kamu? Bahwasanya kontainernya sudah rusak, nggak bisa untuk dimuat. Oke, itu dasar kita untuk lapor ke insuran gitu ya Bang ya? Iya, Kurang lebih seperti itu. seperti itu. Jadi pihak kapal tetap hanya mengetahui, dia nggak bertanggung jawab. Siap. Seperti itu sih. Iya, luar biasa nih. Ya teman-teman, gimana Bang Luki udah kira-kira apa ada yang mau ditambahkan, mau ditanyakan lagi? Ya, cukup sih menjawab pertanyaan tadi. Sangat banyak sekali ya ininya. Banyak sekali Iya. informasinya lengkap betul-betul. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Ane berikan apa yang Ane tahu. Siap. Iya. Ya, Hanya oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan ada yang mau bertanya, teman-teman. Mumpung ada Bang Riko di sini. Oke. Dengan siapa ini Cindy? Oke. Boleh dibuka videonya jadi biar enak ngobrolnya. Ya, halo, selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan Iya, saya Po. Cindy. Masih baru gabung nih komunitas belajar ekspor nih Mas Yudi. Ya, silakan. Ya. Mbak Cindy, silakan perkenalan, domisili di mana, terus sekarang produknya apa gitu, yang digelutinya apa gitu. Silakan. Oh ya, saya domisili di Kelapa Gading. Sekarang saya masih baru belajar sih, lagi mau coba untuk cari supplier desiccated coconut, cuman masih belum dapat nih yang dekat-dekat area Jawa. Mungkin ada info. Kalau misalnya saya kan domisili di Jakarta soalnya gitu. Jadi masih nyari produknya sih, kayak gitu sih Bang, palingan. Itu Mbak Cindy itu yang lagi senyum-senyum tuh, yang garuk-garuk dahinya itu begini-begini. Nah, itu dia tuh pelakunya itu. Oh, boleh. Desiccated coconut. Nah, tuh yang senyum-senyum tuh. Sama sebelah tadi yang nanya-nanya juga tuh. Pak Luki juga tuh. juga. Spesialis. Wah, boleh nanti di grup kan ya Mas ya? Boleh lah Mas kontak. Siap tuh, silakan tuh, udah dibocorin tuh. Iya. Iya, Bisa. mau nanya ke Mas Riko. Tadi kan ada perbedaan tuh nanti kalau misalnya kapalnya bisa masuk ke zona merah, hijau, kuning gitu ya. Nah, itu apa yang bisa membedakan si kapal itu bisa masuk ke zona tersebut? Terus sama, jadi gimana nih kita ciri-ciri mencari forwarder yang kira-kira cocok sama kita, terus bisa membantu pengurusan nanti kalau ada masalah, kalau nanti ada kendala gitu. Kira-kira apa nih yang bisa jadi dasar supaya kita memilih forwarder yang tepat gitu Mas. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Makasih. Ya, siap. Silakan Bang Riko. Iya deh, Po Cindy ya, maaf ya manggilnya gini aja dah. Ya. Biar enak. Iya. Deket nih Kelapa Gading, Ani di Priok kok. Oh, deket-deket. Boleh nih. Iya. Jadi kalau untuk yang dibilang jalur merah, jalur kuning, jalur hijau itu bukan dari pihak perusahaan pelayaran. Itu udah masuknya di area pelabuhan. Area bea cukai dan karantina tersebut. Itu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau itu dari pihak pelabuhan lah, bukan pihak pelayaran. Jadi kita juga nggak mengetahui. Jadinya yang mengetahui hanya pihak itu aja, dan dia akan memberikan jalur merah, jalur kuning ataupun jalur hijau. Kalau jalur merah dia akan memberitahukan, berarti jatuhnya kalau jalur hijau nggak ada masalah, kita berjalan lancar. Jalur kuning mungkin ada beberapa kesalahan yang kita harus merevisi, kayak halnya PIB PAB itu jalur kuning. Jalur merah itu adanya kurangnya suatu izin ataupun dokumen yang bakalan ditahan. Tetap jalur kuning juga ditahan hanya untuk revisi, untuk pembenaran dari invoice atau nggak press release itu. Kalau jalur merah itu terjadinya mayoritas seperti itu di bagian impor. Itu bagian di impor. Itu ya jatuhnya, makanya Ane bilang info permit itu kita butuhkan juga informasi dari si buyer, karena biar kita nggak ada terselandung di pelabuhan antara buyer ataupun kita sebagai supplier.
Nah, itu jalur merah, kuning dan hijau itu jatuhnya di pelabuhan. Pihak manapun tidak mengetahui, hanya pihaknya mereka aja yang mengetahui, dan itu pun random, nggak bisa ditentukan. Itu dari random. Dan untuk apa lagi tadi, apa ya, Ani lupa tuh. Yang ciri-ciri Yang forwarder kedua. yang kira-kira tepat buat Oh kita. iya, forwarder. Kalau untuk forwarder, untuk terbilang tepat apa enggaknya kita nggak tahu, sama halnya kita nyari jarum dalam jerami. Cuman kita tekankan, Bapak forwarder, Bapak udah include termasuk ada PPJK-nya atau tidak. Dan ada orang kepabeanannya atau tidak. Itu hak kita untuk menanyakan, dikarenakan ada juga forwarder mempunyai PPJK hanya sebagai operatornya aja. Bahasa operator, jadi dia nggak ada kepabeanannya, nggak ada orang kepabeanan. Oh, orang yang mendapat sertifikat PPJK-nya Kepabeanan. ya, kepabeanan Iya. itu tadi dari Kementerian Keuangan itu ya, orang yang Iya. memegang sertifikatnya itu ya. Iya, Betul. benar. Oke. Forwarder ada juga yang punya PPJK, tapi dia nggak ada punya orang kepabeanan. Jadi dia bisa mendapatkan tanda tangan dari orang pabean, jatuhnya dia sebagai part time-nya orang forwarder itu. Sebenarnya nggak masalah juga, cuman alangkah baiknya ya kita tanyakan ke forwarder, Bapak apakah punya PPJK juga di situ. Berarti di situ si forwarder sudah mendata tanya, berarti udah ngerti orang ini bermain ekspor. Itu berarti dia untuk bermain curang, dia akan berpikir kembali. Karena dia sudah tahu, Bapak sudah punya PPJK apa enggak, orang PPJK-nya termasuk. Seperti itu sih. Jadi tanyakan aja, nggak masalah. Kita menanyakan ke mereka, Bapak forwarder, apakah termasuk ada orang yang PPJK-nya atau tidak. Itu sih. Itu nggak masalah, itu hak kita. Hak kita. Dan satu lagi, beberapa juga kawan forwarder sedikit banyaknya mengeluhkan dari orang-orang eksportir baru ya. Buat aneh, cuman aneh bikin ledek sama juragan-juragannya, cuman aneh kan manggilnya ya anggap kita kawan karena kita ketemunya di luar semua, ketemunya di luar terus dalam situasi santai. Ya aneh sedikit ledekin lah ke mereka, Bang jangan kayak gitulah, dimana orang pemula yang masih nol dan untuk berusaha untuk menjadi kemakmuran untuk keluarganya, kenapa sih mentah-mentahin orang itu, nggak mau ngelayanin, nggak mau angkat terima teleponnya untuk menanyakan harga peti kemas berapa, untuk menanyakan harga FOB berapa. Ya enggak lah bro, masa sih tiap saat nanya, harusnya kan dimatangin dulu, bener-bener matang si eksportir ini sama si buyer, baru nanyakan ke forwarder, CIF-nya berapa sih ke sono, FOB-nya berapa sih ke sana gitu. Ya cuman kan berikanlah suatu support ke orang-orang itu, cuman jangan berikan mentah lah nih gituin. Kan kasihan juga orang-orang yang pemula ini pengen tahu seperti apa sih dunia ekspor. Cuman kan kebanyakan forwarder gitu, aneh yakin. Nanya doang harga FOB CIF, eksekusi mah enggak. Aneh rasa segitu bahasanya, bener gak ya? Ya memang kadang-kadang hambatannya di situ Bang. Jadi ketika kita negosiasi sama buyer nanya berapa you punya barang sampai ke negara saya kan gitu. Kadang-kadang sih Bang. Jadi kita mau nggak mau harus ngitung. Makanya kan kita harus mengetahui juga kita barang di mana nih. Misalnya kita di Jakarta, barang ada di Jawa Tengah, otomatis kita melalui ke Semarang. Itu kita lihat dari Google Map. Kita pertama ngitung dari tracking dulu. Forwarder keuntungan itu dari tracking. Itu nggak mungkin dia dari slip on peti kemas. Karena harganya udah cukup melonjak tinggi, dia mayoritas dari tracking. Kita hitung dari gudang supplier kita ke Pelabuhan Semarang berapa kilometer sih. Misalnya kita lihat dari Google Map nih, langkah-langkahnya kita lihat dari Google Map, itu berapa kilometer. Setelah itu kita pengen mengetahui harga trackingnya berapa, kita bisa searching di Facebook atau enggak di Google, harga tracking dari pelabuhan sini ke gudang kita supplier. Kan itu bisa ketahuan, terkadang di Facebook mencantumkan harga tracking ini ke sini-sini.
atau enggak dari Google beberapa PT mencantumkan untuk biaya logistiknya dari pelabuhan Semarang ke daerah sini hanya berapa juta, kan seperti itu.